Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qanaah kanjam minal sa'adah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, guru kita semua Adinda Al-Ustadz Deban, Dede Al-Bantani, Al-Ustadz Muhammad Sofyan, dan juga ada guru saya Profesor Dindin, Profesor Samsudin, dan ibu-ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama hadir di Masjid Al-Iqomah. Semoga hidupnya semakin berkah, rizkinya berlimpah, buat bapak-bapak istrinya makin solihah, jumlahnya bertahan satu saja. Sebelum memulai pengajian ini, izinkan saya bertanya, size baju masing-masing boleh tidak, Bu? Ini bukan mau dibagi, nanya doang. Ada yang size bajunya M? Ada yang L? Yang XL? Yang XXL? Lengkap, Ustaz. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu yang size bajunya M dapat baju yang size-nya M, kira-kira kalau dipakai pas apa enggak? Selain pas, pasti pantas. Sekarang sebaliknya, ibu yang size-nya M dapat pakaian yang size-nya L, XL, kira-kira pas apa tidak? Selain tidak pas juga tidak pantas, betul? Karena itu ibu-ibu di sini pakai pakaian yang pas dan pantas sesuai dengan size-nya masing-masing. Di samping kanannya ada yang size-nya L, di samping kirinya ada yang size-nya XL, M dan lain-lain. Pernah iri apa tidak? Kita menerima pakaian sesuai dengan size-nya masing-masing, betul? Penerimaan itulah dalam bahasa yang lebih elitnya, dalam bahasa Islam disebutnya qanaah. Apa saja tanda orang yang qanaah? Orang-orang yang qanaah bisa dilihat dari dua tanda besar. Pertama, secara esoteris, orang qanaah itu memiliki ridho terhadap apapun yang diberikan Allah kepadanya. Karena dia ridho terhadap apapun yang diberikan Allah kepadanya, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Hoyong, benghar hoyong? Pengen kaya, pengen? Jadi hamba Allah yang ridho. Ketika kita ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, niscaya kita jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ketika kita ridho, apapun dan berapapun yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan jadi orang yang paling kaya. Insya Allah. Karena kaya yang sesungguhnya bukan karena banyaknya harta. Kaya yang sesungguhnya bukan banyaknya benda, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya dari sisi jiwa. Kalau jiwanya kaya, maka dia kaya lahir dan batinnya. Tapi kalau kaya lahirnya, batinnya miskin, maka dia akan terbelenggu dengan kemiskinan dalam hidupnya. Naudzubillahimin. Yang kedua, secara eksatoris, tanda orang yang qanaah, dia memiliki rasa syukur yang lebih di atas yang lain. Dia menjadi abdan syakuro, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia bukan hanya membaca,
Dia bukan hanya mendengar pernyataan-pernyataan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Dia bukan hanya membaca inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nikmat itu tidak mungkin kita hitung. Kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu, la azidannakum, akan ditambahkan lagi, bertambah dan terus bertambah nikmatnya. Di atas itu dia pandai bersyukur. Ketika dia mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka dia menjadi hamba yang paling bahagia karena nikmatnya tidak pernah berkurang. Dengan demikian, jika kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, jika kita mampu menjadi hamba yang ridho terhadap pemberian Allah kepada kita, niscaya kita menjadi hamba-hamba yang punya level hebat. Level itu manusia hamba-hamba yang qanaah. Siapa hamba yang qanaah itu? Nih bahasa kita Bu sehari-hari ya. Orang yang qanaah itu orang yang punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Itu orang yang qanaah. Maka hidupnya bahagia, lahir batinnya senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tidak qanaah, jauh dari rasa syukur, tidak punya rasa ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi manusia dengan tipe punya apa-apa tapi mau apa-apa sehingga merasa kurang selamanya. Yang paling celaka, dia menjadi hamba yang punya tipe tidak punya apa-apa dan mau apa-apa. Nah ini kata orang Bandung, manusia tegableg kakenyos sih. Teboga nanaon hayang nanaon. Tidak punya apa-apa malah mau apa-apa. Pasti resah dan gelisah. Karena Hujatul Islam menegaskan dalam Ihya Ulumuddin, kata beliau, sesungguhnya penderitaan yang sangat besar dan mendasar di dunia ini bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi kita tidak bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Yang menyiksa di dunia ini karena kita tidak bisa mengendalikan syahwat dunia kita. Ketika kita pandai mengendalikan syahwat dunia, maka di situ dunia takluk pada kita. Tapi kalau tidak, jangankan mikirin diri sendiri, orang lain yang punya nikmat kita yang tersiksa. Naudzubillahimin. Orang lain beli kulkas, kita yang meriang. Orang lain punya mobil, kita yang ditarik ambulan. Orang lain punya rumah baru, kita pindah alam. Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan bukan di majlis ini. Maka pantas baginda Nabi menegaskan, Bu, dua hal penting kata Nabi. Jadilah kalian orang yang waro, takun a'badan nas. Kalau kita jadi orang yang waro, maka kita akan menjadi orang ahli ibadah. Yang kedua kata Nabi, jadilah kalian orang yang qanaah, takun ashkaron nas. Kalau kita jadi orang yang qanaah, pasti menjadi hamba yang paling tinggi syukurnya kepada Allah. Kalau kita sudah pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, nikmat yang kita miliki itu. Ini kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah, enggak beres Bu hidup ini. Maka syukuri apa yang dimiliki. La azidannakum. Jadi bapak-bapak, kalau punya pasangan hidup kebetulan cerewet, syukuri. Lumayan irit energi. Nggak usah ngidupin TV dan radio. Sebelum bininya tidur ada aja yang diomongin. Bersyukur. Punya suami kurang cakep, bersyukur. Alhamdulillah. Kok agak ngebentak ya. Kenapa? Karena kalau punya suami kurang cakep, nganter ibu ke mall setengah hari, bebas, nggak ada yang ngajak foto selfie. Mudah-mudahan kita berharap kehadirat Allah. Bukan hanya mendengar kalimat qanaah, bukan hanya mendengar keywordnya syukur dan sabar, serta ridho terhadap nikmat Allah. Sejak hari ini, niatkan dalam hati yang paling dalam, kita ingin jadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang ridho untuk meraih gelar qanaah. Berjamaah di Masjid Iqomah, semoga berkah dengan hidup yang qanaah. Iqomah di Cibiru, wahai jamaah, I love you.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Senang sekali pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita masih bersiaran langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati di Cipadung, Kecamatan Cibur, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah pemirsa, di saat kondisi perekonomian yang saat ini mungkin bisa dikatakan tidak baik-baik saja, satu hal yang penting untuk kita lakukan yaitu selalu merasa bersyukur atau qanaah. Untuk itu pemirsa, tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu merasa cukup atau qanaah di tengah tuntutan hidup. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini ada Ustadz Tata Sukayat dan juga Ustadz Deban. Dan juga pemirsa, kami ajak untuk Anda berinteraksi bersama guru-guru kami di nomor telepon kami, di WhatsApp kami, dan Anda bisa daftarkan nama Anda dan juga pertanyaan Anda, kita akan berinteraksi lewat video call WhatsApp. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.